ekonomi sedang menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan akan kita jaga untuk triwulan kedua dengan berbagai kebijakan koordinasi dengan Bank Sentral juga menjaga sistem kondisi likuiditas. Ya, pemirsa, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang kini menunjukkan tren akselerasi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa usai diterima Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Istana Presiden Jakarta pada Selasa pekan lalu. Ya, komitmen dalam menjaga tren pertumbuhan ekonomi nasional juga ditegaskan seiring capaian pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi 5,61% di kuartal 1 2026 dari sebelumnya 5,39% di kuartal 4 tahun 2025. Purbaya mengungkapkan bahwa kenaikan angka pertumbuhan tersebut menjadi sinyal positif bahwa arah ekonomi nasional mulai berbalik menuju fase ekspansi yang lebih kuat. Menurut Purbaya, tren ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong pemulihan sekaligus mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Purbaya menegaskan pemerintah akan terus menjaga momentum tersebut melalui berbagai kebijakan strategis, di mana upaya ini mencakup penguatan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam menjaga likuiditas serta pemberian stimulus tambahan untuk mendorong aktivitas ekonomi pada kuartal 2 tahun 2026. Ya, namun jelas ekonomi sedang menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan akan kita jaga untuk triwulan kedua dengan berbagai kebijakan koordinasi dengan Bank Sentral juga menjaga sistem kondisi likuiditas dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ya Pak Menko ya ke perekonomian yang gak lama lagi akan diumumkan ya mungkin 1 Juni akan mulai jalan. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menanti jurus baru pemerintah pacu ekonomi menuju level 6%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, dan juga Mas Gusti Raganata, peneliti ekonomi dan politik dari Selius. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Hardini, apa kabar? Salam sehat bahagia Mas Pras, Mas Gusti. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Gusti, apa kabar? Baik Mas, apa kabar? Salam buat ini juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita langsung saja ke Kadin nih, melihat bagaimana sih terkait dengan realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 yang tadi sudah disampaikan oleh pemerintah 5,61% dari sisi pelaku usaha. Apakah sebenarnya ini sudah sesuai dengan prediksi atau seperti apa? Dan bagaimana realisasi tersebut kalau kita kaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% yang ditargetkan pemerintah di sepanjang tahun ini, Bu Hardini? Jadi Mas Pras, Kadin ini memandang ya untuk realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% di kuartal pertama di 2026 ini sebagai capaian yang sangat positif dan bahkan melampaui daripada ekspektasi banyak pelaku usaha maupun lembaga ekonomi. Pertumbuhan tersebut sebagai bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai memberikan hasil nyata terhadap aktivitas ekonomi nasional. Kadin melihat capaian 5,61% ini itu didorong oleh beberapa faktor ya, ini ada percepatan belanja pemerintah, ekspansi program makanan bergizi gratis MBG, pembangunan perumahan, dan sekarang ini banyak bergerak sudah investasi dan pembukaan pasar ekspor baru ya, dimana dari dunia usaha melihat bahwa kombinasi dari konsumsi domestik, investasi, dan stimulus fiskal berhasil menciptakan efek multiplier efek yang cukup kuat di awal tahun ini. Namun saat ini Kadin juga memberi catatan penting kepada pemerintah bahwa pertumbuhan tinggi di kuartal 1 ini belum berarti tantangan ekonomi telah selesai. Dunia usaha masih menghadapi tekanan biaya produksi, apalagi nanti ini ada ketidakpastian geopolitik global, pelemahan rupiah, dan ancaman inflasi di semester 2 di tahun 2026 ini. Tapi kalau kita lihat dari survei Business Pulse Kadin ini menunjukkan permintaan sejumlah sektor belum pulih secara merata. Jadi dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah sepanjang
2026 itu ya sebesar 5,6%, maka realisasi di kuartal pertama ini 5,61%. Ini adalah modal awal yang sangat kuat untuk mencapai target tahunan. Nah, meskipun begitu, pelaku usaha memahami untuk mempertahankan angka pertumbuhan untuk di atas 5,6% ini sepanjang tahun nggak mudah, karena ada beberapa hal tantangan strategis, yaitu bagaimana menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi kita tetap kuat, memastikan investasi tidak hanya terkonsentrasi di pusat, tapi juga mengalir di daerah, menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, memperkuat hilirisasi industri dan ekspor, serta mempercepat penyerapan anggaran pemerintah pada di semester 2. Jadi Kadin menilai bahwa pertumbuhan ekonomi ini tidak boleh hanya bersifat jangka pendek, tapi harus ditopang faktor diperkuat transformasi daripada struktural, hilirisasi industri, pemerataan investasi daerah, dan penguatan sektor produktif nasional. Baik, itu dia beberapa capaian yang diapresiasi oleh Kadin begitu dari sisi faktor percepatan belanja, program-program prioritas, kemudian juga sektor perubahan yang menopang pertumbuhan ekonomi sambil dengan beberapa catatan ya terkait dengan bagaimana daya beli masyarakat, biaya logistik, inflasi dan juga nilai tukar rupiah. Nah, Seleo sendiri melihat bagaimana 5,61% ini seperti yang sudah disampaikan Kadin, apakah benar-benar bisa menjadi modal awal begitu untuk bisa menuju pertumbuhan ekonomi kita yang semakin baik di sepanjang tahun 2026 ini, mengingat juga tantangan dari dinamika konflik global yang kemarin sempat memanas lagi begitu antara Iran, Amerika Serikat, ini seperti apa begitu, Mas Gusti? Ya, kami melihat pertumbuhan ekonomi 5,61 ini sebagai sebuah capaian ya sangat luar biasa. Bahkan bisa jadi melewati Presiden Jokowi ya, karena selama 10 tahun Presiden Jokowi belum pernah mencapai angka sebesar ini gitu. Oke. Dan kami sebenarnya melihat juga bahwa pertumbuhan ini adalah pertumbuhan semu. Itu satu hal ya. Jadi kita lihat ada ketidaksinambungan antara data-data makro dan juga data real gitu ya. Karena indeks keyakinan konsumen di Bank Indonesia sebenarnya turun dari Januari ke Maret. Jadi kita semakin buruk sebetulnya indeks keyakinan konsumen. Itu kedua. Ketiga, kita melihat adanya dorongan konsumsi yang diakibatkan di Q1 itu kita tahu ada lebaran. Ya, jadi ada konsumsi di mana pemerintah juga mengeluarkan mengeluarkan THR bagi ASN. Dan pegawai swasta juga dikeluarkan ya THR-nya, sehingga adanya dorongan konsumsi yang sangat kuat. Yang kita tahu Indonesia ekonomi ditopang oleh konsumsi masyarakat sebetulnya. Keempat berikutnya adalah bagaimana dari program-program pemerintah itu ada konsumsi yang sangat besar. Contoh misalkan Kopi Merah Putih waktu main mengimpor sedemikian banyak truk ya dari India, itu juga mengakibatkan adanya pengeluaran pemerintah. Tapi apakah berkualitas? Ya kita bisa lihat realnya seperti apa ya. Kita lihat industri otomotif dibilang misalkan tinggi, tapi ternyata realnya banyak juga yang teriak gitu ya. Dan saya setuju tadi yang disampaikan Bu Hardini bahwa pertumbuhan ini harusnya lebih positif ya, di mana adanya transformasi struktural, di mana bahwa transformasi struktural ini harus dilihat sebagai perubahan gitu ya ke depannya, tidak hanya dibatasi oleh konsumsi saja kayak gitu. Dan di Q2 itu mungkin perlu ada konsumsi yang lebih besar lagi gitu. Konsumsi yang lebih besar lagi artinya harus ada stimulus-stimulus yang diberikan. Oke. Itu dari saya kami lihatnya. Baik, itu dia ya beberapa catatan juga yang disampaikan oleh Selius. Nah, ini menarik kalau tadi sudah disampaikan oleh Mas Gusti bahwa perlu ada stimulus-stimulus baru. Nah, Kadin sendiri melihat bagaimana Bu Hardini? Karena kita tahu juga kan pemerintah akan ada rencana memberikan stimulus juga begitu ya yang akan dilaksanakan atau kan digelontorkan pada pertengahan tahun ini, Bu Hardini. Ya, jadi gini Mas Pras, jadi kalau kita lihat ya Pak Menteri kan juga udah menyampaikan dia ingin mendorong di pertumbuhan di 6%. Tapi di kalangan usaha untuk dicapaian di ekonomi di kuartal 1 sampai di 2026 sebesar 5,61% ini menjadi penguatan ya. Ada 3 alasan sebenarnya di sini. Mengapa stimulus tambahan masih relevan? Pertama, bagaimana menjaga daya beli masyarakat. Jadi dunia usaha memahami bahwa konsumsi rumah tangga menjadi motor utama dari ekonomi nasional dengan kontribusi lebih dari 50% terhadap PDB. Jadi ini setelah momentum Ramadan kemarin, Idul Fitri, THR, belanja awal tahun, ya ini kan memang sudah berlalu. Tapi konsumsi biasanya mengalami normalisasi. Nah, karena itu stimulus diperlukan agar permintaan domestik lebih tetap kuat. Nah, kalau kita kedua lihat menjaga optimisme investasi dan sektor real.
Jadi dunia usaha masih menghadapi tekanan global seperti volatilitas harga energi, ketidakpastian geopolitik, dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara-negara mitra dagang. Yang ketiga, mengejar target pertumbuhan yang lebih agresif. Secara matematis, jika pertumbuhan tahun ini mendekati 6%, maka pertumbuhan di kuartal-kuartal berikutnya itu nggak boleh turun terlalu dalam ya, yang mana kita udah mencapai di kuartal 1 ini. Karena pemerintah dinilai perlu menjaga momentum melalui kombinasi stimulus fiskal, percepatan investasi, dan penguatan sektor produktif. Nah, seperti apa sih Kadin menilai yang dibutuhkan stimulus jangka pendek gitu ya? Ini bukan sekedar stimulus konsumtif jangka pendek, melainkan stimulus yang produktif dan memiliki efek penggandaan ekonomi besar. Misalnya gini, percepatan proyek infrastruktur, terus insentif investasi industri, stimulus sektor perumahan, terus bagaimana mendukung UMKM lebih berkembang lagi, insentif pajak di sektor strategis, dan penguatan hilirisasi dan manufacture. Nah, maka dari itu saat ini posisi Kadin ini bukan sekedar menyetujui terhadap stimulus tambahan, tapi melihat stimulus tersebut sebagai instrumen yang sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan agar target pertumbuhan kita mencapai di 6% ini menjadi realistis. Jadi di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini gitu Mas Pras. Baik, berarti stimulus masih bisa dikatakan menjadi game changer lah ya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu di sepanjang tahun 2026 ini. Kita akan lihat sektor-sektor apa saja yang mungkin perlu kita perhatikan urgensinya begitu untuk mendapatkan insentif. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Bu Hardini juga Mas Gusti, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama data apa saja. Seperti yang bisa Anda saksikan, kita lihat ini adalah realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 Januari 2026, tepatnya di kuartal 1 2026. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini kuartal 1 2025 kita tercatat 4,87%. Kemudian kuartal kedua 2025 naik menjadi 5,12% dan bertahan terus di atas 5% sampai dengan kuartal 1 2026 tembus ke 5,61% untuk realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan selanjutnya kita akan lihat beberapa data lainnya terkait dengan realisasi dan juga target pertumbuhan ekonomi Indonesia. 2021 3,7%. Kemudian 2022 5,3%, 2023 5,05%, demikian juga dengan 2024 5,03%, sementara di tahun 2025 5,11%. Adapun target pertumbuhan tahun 2026 adalah 5,6%. Ini yang masih terus kita kejar dengan beberapa catatan yang tadi sudah disampaikan oleh Kadin Indonesia dan juga Selius. Itu dia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hardini dan juga Mas Gusti. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, bicara mengenai sektor usaha, kalau memang tadi bahwa stimulus menurut Kadin pun juga bisa menjadi game changer untuk menjaga roda ekonomi, kemudian menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi nasional kita begitu Mas Gusti. Nah, sektor apa saja yang perlu mendapatkan insentif sebenarnya yang memang benar-benar menjadi penopang ekonomi nasional kita begitu? Ya, baik Mas Pras. Jadi terkait stimulus, kita juga ingin menekankan bahwa stimulus yang itu dipastikan tidak hanya memfokuskan pada hanya sektor konsumtif sementara ya. Karena kita yakin, tadi saya setuju Bu Hardini bahwa ini harus lebih fokus kepada struktural ya. Pembinaan struktural seperti itu. Jadi untuk mengejar 6% kalau hanya konsumsi itu hanya akan memperlebar defisit di fiskal kita dan juga defisit anggaran akan sangat tinggi. Dan oleh karena itu harus ada beberapa faktor ya atau sektor industri yang perlu difokuskan. Pertama itu adalah UMKM dan sektor padat karya. Khususnya untuk mencegah menahan gelombang PHK yang mungkin akan terjadi nih. Kalau misalkan terjadi komoditas harganya akan mendingin di Q3 itu bisa tertahan dengan stimulus tadi gitu. Bagaimana memutar industri-industri kita. Itu satu. Kedua, kita harus mendorong bahwa adanya insentif untuk UMKM untuk yang mengadopsi ramah lingkungan dan juga industri yang mengambil barang-barang dari hasil sektor ekonomi gitu ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa ekonomi itu berputar di bawah gitu dan menjaga gitu pertumbuhan itu berkualitas. Ketiga, kita juga harus menjaga insentif itu kepada sektor pertanian dan pangan untuk mencegah dan untuk meningkatkan resiliensi terhadap import inflation akibat melemahnya rupiah. Karena kita memprediksi rupiah akan terus melemah ini kalau misalkan kondisi tidak seperti ini. Tapi dengan melemahnya rupiah memang ada sektor-sektor yang ditentukan, yaitu adalah sektor-sektor energi ekstraktif.
Makanya ada beberapa windfall tax ya yang belakangan mulai digaungkan gitu wacananya bahwa untuk mengambil beberapa keuntungan dari meningkatnya harga komoditi ya yang dari sektor tambang. Karena kita tahu beberapa cycle ya yang dilihat dari beberapa tahun belakang secara historical, Indonesia itu adalah paling banyak komoditas pengganti migas gitu yang dari Timur Tengah. Jika migas di Timur Tengah akibat geopolitik ini terganggu, maka yang ditentukan adalah sektor penggantinya. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang ditentukan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, pajak windfall ini sebetulnya menjadi salah satu solusi untuk menjaga fiskal tadi dan juga digunakan secara fiskal untuk belanja-belanja yang produktif dan juga baik gitu ke depannya untuk bagi itu pengusaha maupun juga UMKM seperti itu. Ya, Selio sendiri melihat efektivitas belanja pemerintah sebagai shock absorber begitu ya. Saat ini seperti apa? Kemudian seberapa kuat juga instrumen fiskal kita masih menjadi daya tahan begitu untuk menghadapi fluktuasi harga energi global yang sampai sekarang pun tidak menentu. Kemarin sempat reda, kemudian minggu lalu meningkat lagi eskalasi, harga minyak Brent WTI ini sudah mulai beranjak naik begitu, Mas Gusti. Ya, sebetulnya di tengah kondisi uncertainty ya, UK ini ya, memang kita melihat bahwa kondisi fiskal kita sangat mengkhawatirkan. Kita lihat cadangan devisa kita ini udah berkurang hampir $10 miliar gitu ya. Data terakhir saya lihat seperti itu. Artinya kita udah makan tabungan lah bahasa awamnya. Nah, oleh karena itu pemerintah perlu mencari tambahan pemasukan. Salah satu dari windfall tax. Namun sebagai shock absorber memang terbatas gitu ya, karena kita tidak tahu sebenarnya berapa sih subsidi yang dibutuhkan, karena nggak pernah dibuka juga kepada publik. Misalkan berapa sih sebetulnya harga keekonomian Pertalite gitu ya, atau harga keekonomian diesel itu berapa sih sebetulnya Pertamax, dan sampai berapa lama pemerintah itu bisa bertahan untuk melindungi harga-harga tersebut gitu. Karena biasanya kalau Pertamax sendiri ya, bisa kan dilepas harga pasar, tapi sekarang dijaga oleh pemerintah. Nah itu pasti akan makan tabungan lagi, dan itu alarm sebetulnya untuk kapasitas fiskal kita. Baik, Mas Gusti. Nah, kembali lagi ke Kadin. Dari kacamata pelaku usaha, ini kira-kira Bu Hari ini insentif fiskal apa sih yang mendesak lah kalau kita bicara begitu yang ingin digelontorkan pemerintah begitu untuk menjaga optimisme target pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun. Kemudian tadi juga Mas Gusti menggarisbawahi bahwa beberapa sektor yang perlu diberikan insentif secara khusus adalah UMKM, kemudian yang memang padat karya. Karena ini untuk menjaga serapan juga nih kebutuhan tenaga kerja di tanah air begitu. Bu Hari ini. Ini Mas, kalau kita lihat nih keberhasilan paket stimulus ekonomi ini nggak ditentukan oleh besarannya, tapi terutama oleh kecepatan transmisi, ketepatan sasaran, dan kemudahan akses di lapangan. Khususnya bagi pelaku UMKM yang selama ini sering menghadapi hambatan birokrasi dan pembiayaan. Ada sejumlah catatan penting. Kemungkinan ini menjadi perhatian kami agar stimulus semester 2 di 2026 ini benar-benar efektif menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, penyederhanaan birokrasi penyaluran stimulus. Di mana dunia usaha itu menilai banyaknya program pemerintah seringkali itu terlambat dirasakan karena proses administrasi yang panjang dan tumpang tindih antara kementerian dan lembaga. Stimulus perlu didesain dengan mekanisme yang sederhana, cepat, berbasis digital sehingga pelaku usaha terutama UMKM tidak terbebani prosedur yang rumit. Kedua, memastikan stimulus ini tetap sasaran kepada sektor yang produktif. Jadi Kadin melihat stimulus harus diarahkan ke sektor yang memiliki efek penggandaan tinggi terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. UMKM, manufaktur padat karya, pertanian perikanan, Mas Pras, perdagangan, dan konstruksi untuk rakyat. Nah, dunia usaha ini berharap stimulus tidak hanya terserap di level korporasi besar, tapi benar-benar mengalir hingga pelaku usaha kecil sampai ke daerah. Yang ketiga itu bagaimana mempercepat akses pembiayaan UMKM ya, karena salah satu persoalan klasik UMKM adalah keterbatasan di modal kerja. Sulitnya akses kredit karena penting untuk mendorong subsidi bunga kredit, perluasan KUR, relaksasi agunan, dan percepatan penyaluran pembiayaan berbasis digital. Jadi bagi dunia usaha, stimulus akan lebih efektif jika UMKM bisa memperoleh modal kerja secara cepat untuk menjaga produksi konsumsi domestik. Nah, yang keempat, menjaga kepastian regulasi koordinasi pusat daerah. Jadi ini penting banget. Pelaku usaha sering mengeluh bagaimana kebijakan pusat yang tidak sinkron dengan implementasi di daerah. Nah, yang kelima itu mempercepat realisasi belanja pemerintah. Salah satu hambatan utama pertumbuhan ekonomi adalah lambatnya penyerapan anggaran pada semester awal, di mana Kadin sudah menekankan
proyek infrastruktur, belanja kementerian, program perlindungan sosial, dan transfer ke daerah harus dipercepat agar efek ekonominya segera terasa di masyarakat. Nah, yang keenam, bagaimana menjaga transparansi dan akuntabilitas. Jadi dunia usaha juga memahami bahwa stimulus ini besar, tapi potensi ini bisa menimbulkan inefisiensi atau salah sasaran jika pengawasannya lemah. Nah, karena itu penting untuk dipantau secara real time. Nah, yang ketujuh ini yang terakhir, memperkuat digitalisasi UMKM, di mana Kadin melihat transformasi digital menjadi penting agar stimulus tidak hanya bersifat jangka pendek. Karena itu kita perlu ada dukungan di ekosistem pembayaran digital, pelatihan pemasaran online, akses marketplace, dan digitalisasi rantai pasok ini sangat penting sekali. Baik, itu dia beberapa hal yang perlu kita cermati. Nah, kalau kita bicara mengenai sinkronisasi Bu Hardini, kebijakan antara otoritas fiskal moneter ini dalam menjaga rupiah, kemudian menjaga kondisi ekonomi sendiri seperti Anda garis bawahi tadi, sudah sesuai dengan harapan dari pelaku usaha atau bagaimana? Ya, sementara ini Mas sudah baik ya Mas, di mana kita melihat bahwa stimulusnya efektif, adaptif, tapi ini harus fokus bagaimana menjaga di sektor real tadi dengan penciptaan lapangan kerja Mas, karena dunia usaha berharap pemerintah ini bisa memprioritaskan sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi di manufaktur padat karya, UMKM, pertanian dan perikanan, konstruksi dan perdagangan. Jadi ini harus menjaga di mana dunia usaha ini harus tetap bergerak, berarti menjaga konsumsi, investasi, dan stabilitas sosial ekonomi secara bersamaan. Nah, yang utamanya lagi, bagaimana bisa memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, di mana paket stimulus ini bisa diarahkan insentif investasi, subsidi bunga kredit, stimulus untuk perumahan, percepatan untuk proyek infrastruktur, serta dukungan hilirisasi. Jadi penting sekali, apalagi mengenai stabilitas makroekonomi dan iklim investasi. Dunia usaha ini berharap stimulus dijalankan hati-hati terkait dengan defisit fiskal untuk tetap terjaga, inflasi kita terkendali, rupiahnya jadi stabil, dan kepercayaan investor menguat. Jadi yang terakhir yang paling penting, ini fondasi backbone kita adalah UMKM. Bagaimana Kadin memperkuat untuk UMKM, melengkapi UMKM dari pembiayaan, insentif pajaknya, digitalisasi, dan untuk pasar pengadaan pemerintah, yang mana UMKM adalah fondasi ekonomi nasional yang menyerap tenaga sangat besar. Oke, nah tantangan yang perlu dicermati begitu kaitannya dengan kuartal kedua, Mas Gusti. Saya melihat mungkin sudah ada pemetaan begitu, apa saja yang perlu kita antisipasi begitu, mengingat tadi konflik global ini masih menjadi tantangan tidak hanya untuk Indonesia sebenarnya begitu, banyak negara yang terdampak dengan perang di Timur Tengah ini. Ya, tadi Bu Hardini sudah menyampaikan tentang bagaimana mengeluarkan stimulus ya, dan juga bagaimana support bagi industri. Nah, kalau saya ingin menggarisbawahi bahwa selain stimulus kita juga harus fokus terhadap kredibilitas fiskal dari negara kita ya, bahwa stimulus yang berlebihan ataupun ekspansif, dan kita juga secara disiplin ya menjaga fiskal kita juga untuk menjaga kepercayaan investor. Karena tadi juga disebutkan oleh Bu Hardini tentang kepercayaan investor. Jika investor melihat bahwa kredibilitas kita baik secara fiskal, artinya, dan juga investor juga melihat bahwa secara risiko ini aman lah Indonesia itu, dan juga jika misalkan rupiah ini tidak bisa dikendalikan dan tidak stabil terus ke depannya, ini akan mempercepat perginya lepas investor gitu ke pasar yang lebih aman. Oleh karena itu saya kira menjaga kredibilitas fiskal itu sangat penting ke depannya, dan juga pemerintah sudah disiplin dalam melihat melakukan stimulus dan memberikan prioritas-prioritas ya. Tadi disampaikan Bu Hardini, saya setuju ya dengan bagaimana prioritas-prioritas itu diarahkan seperti itu. Dan yang terakhir adalah, tantangan terakhirnya adalah bagaimana ada lag biasanya antara keputusan dan juga eksekusi di lapangan. Jadi akurasi datanya apa, birokrasi gimana di lapangan, dan itu saya kira harus segera diatasi salah satunya dengan teknologi digital. Dan saya harapkan bahwa kedepannya kecepatan eksekusi itu jadi salah satu penting, terutama di masa-masa krisis seperti ini. Ini dari kami. Baik, itu ya terkait dengan stimulus yang memang diharapkan bisa menjadi pendorong ekonomi kita bertahan begitu di atas 5%, yang semoga juga diharapkan sampai dengan akhir tahun tembus sampai dengan 6% dengan beragam stimulus yang tepat sasaran, kemudian tepat manfaat, kecepatan yang harus tetap dijaga, dan tetap juga menjaga kredibilitas fiskal kita begitu. Jadi dari sisi keuangan negaranya sehat, kemudian dunia usahanya juga bisa mendapatkan stimulus juga ya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik Mas Gusti, kemudian Bu Hardini, terima kasih banyak
atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Harini, Mas Gusti. Terima kasih. Salam sehat bahagia Mas Pras, Mas Gusti. Terima kasih Mas Pras, Mbak Harini. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.